Apakah Anda merasa terjebak dalam siklus pemikiran negatif? Kita akan menjelajahi 5 strategi ampuh untuk membebaskan diri dari kecanduan pikiran negatif dan mengembangkan pola pikir yang lebih positif. Pikiran negatif bisa menjadi teman yang akrab, memperkuat apa yang kita sebut ego. Kecenderungan ini sering dipicu oleh sesuatu yang dikenal sebagai pain body atau rasa sakit tubuh. Pain body berkembang dari reaksi orang lain dan pikiran negatif, menciptakan siklus yang sulit diputus. Pernahkah Anda menyadari bahwa ego menyukai sedikit drama? Ego cenderung membesar-besarkan dirinya sendiri, terutama dalam keadaan emosional seperti kemarahan. Negativitas seolah-olah menjadi sumber bahan bakar bagi ego, membuatnya merasa lebih penting. Sekarang, mari kita bahas tentang pain body. Ini seperti kekuatan tak terlihat yang memanfaatkan reaksi orang lain atau pikiran negatif. Ini adalah bagian dari diri kita, yang anehnya, ia menemukan kepuasan dalam situasi yang tidak begitu baik. Ego dan pain body bekerja sama, menjadikan pemikiran negatif sebagai kekuatan yang kuat dalam pikiran kita. Cara pertama, mengenali pola pikir negatif. Mengenali kapan kita berada dalam cengkeraman pikiran negatif memerlukan sesuatu yang krusial, yaitu kesadaran. Anggaplah kesadaran sebagai lampu sorot yang menerangi pikiran dan emosi kita. Tanpa itu, kita mungkin tidak sengaja terjebak dalam jaring negativitas. Kadang-kadang, orang menolak untuk melepaskan keadaan negatif karena, dengan cara yang aneh, mereka menemukan identitas atau bahkan kesenangan dalam keadaan tersebut. Ini seperti ego dan pain body telah meyakinkan kita bahwa bersikap negatif adalah bagian dari diri kita. Kemarahan, salah satu bentuk keadaan negatif, sulit untuk dihindari karena memberikan dorongan pada ego. Menangkap pikiran Anda adalah langkah awal dan krusial dalam memutus kecanduan pikiran negatif. Hal ini melibatkan kesadaran akan pikiran yang lewat dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran-pikiran ini, seringkali otomatis dan sudah tertanam, berkontribusi pada siklus pikiran negatif yang ingin kita hancurkan. Kekuatannya terletak pada pengamatan. Ini tentang melangkah mundur dan memperhatikan obrolan yang sedang berlangsung di pikiran Anda. Banyak pikiran negatif mungkin begitu kebiasaan sehingga tidak terdeteksi. Menangkap pikiran ini bertujuan untuk membawa pikiran-pikiran ini ke dalam kesadaran Anda. Kesadaran memainkan peran penting dalam proses ini. Hal ini bukan tentang menilai atau mengubah pikiran, tetapi hanya mengamatinya saat muncul. Tindakan observasi ini menciptakan jarak mental, yang memungkinkan Anda melihat pikiran Anda tanpa terjebak di dalamnya. Ini mirip dengan menjadi pengamat dari proses berpikir Anda sendiri. Menangkap pikiran bukanlah tindakan satu kali, tetapi praktik yang berkelanjutan, dan memerlukan usaha sadar untuk terhubung dengan pikiran Anda secara teratur. Ini dapat dilakukan sepanjang hari, terutama selama momen emosi atau stres yang meningkat. Dengan secara konsisten menangkap pikiran Anda akan mulai mengidentifikasi pola dan tema, mengungkap akar kecenderungan pikiran negatif Anda. Cara ini bukan tentang kritik diri atau menyalahkan diri karena memiliki pikiran negatif. Sebaliknya, ini adalah pengakuan lembut bahwa pikiran-pikiran ini ada. Tindakan menangkap pikiran seperti menyalakan lampu di ruangan yang redup, sehingga Anda mulai melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Cara kedua, memberi label pada pikiran Anda. Memberi label pada pikiran Anda adalah strategi efektif untuk memutus siklus pikiran negatif. Daripada terjebak dalam isi pikiran, cara ini mendorong Anda untuk menciptakan jarak dengan memberi nama atau label pada pikiran-pikiran tersebut. Ini seperti mundur dan secara objektif mengamati apa yang lewat di pikiran Anda. Inti dari pelabelan ini adalah mengkategorikan pikiran tanpa niat untuk langsung mengubahnya.
Dengan memberikan deskripsi sederhana seperti negatif atau tidak membantu, Anda melepaskan diri dari beban emosional yang mungkin dibawa oleh pikiran-pikiran ini. Jarak ini penting karena mencegah Anda merasa kewalahan oleh negativitas, dan memungkinkan Anda melihat pikiran Anda dari sudut pandang yang lebih objektif. Pelabelan bukanlah tentang penilaian atau kritik, tetapi adalah tentang pengakuan. Ini adalah cara untuk mengakui bahwa pikiran-pikiran tertentu tidak melayani kesejahteraan Anda saat ini, dan pengakuan ini akan memberdayakan Anda. Anda menjadi pengamat, bukan korban dari pikiran Anda. Cara ini efektif karena memutus respons otomatis terhadap pikiran negatif. Daripada terbawa oleh emosi yang dipicu oleh pikiran-pikiran ini, Anda berhenti sejenak dan memberi label pada mereka. Dengan melakukannya, Anda mendapatkan momen kejernihan dan kontrol atas reaksi Anda. Memberi label pada pikiran Anda adalah keterampilan yang memerlukan latihan. Ini melibatkan pengembangan sikap yang tidak menghakimi terhadap pemikiran Anda sendiri. Tujuannya bukan untuk memberantas pikiran negatif, tetapi untuk mengubah hubungan Anda dengan pikiran tersebut. Dengan secara konsisten menerapkan cara ini, Anda menciptakan kebiasaan mental untuk mundur dan memberi label pada pikiran-pikiran Anda, dan secara perlahan mengurangi dampaknya terhadap pola pikir Anda secara keseluruhan. Cara ketiga, menerima dan mengarahkan ulang pikiran Anda. Menerima dan mengarahkan pikiran Anda adalah cara praktis untuk beralih dari pikiran negatif menuju pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Inti dari cara ini terletak pada pengakuan pikiran negatif tanpa perlawanan, atau upaya untuk mengubahnya secara paksa. Penerimaan bukanlah persetujuan, tetapi adalah pengakuan bahwa sebuah pikiran telah terjadi. Dengan menerima pikiran negatif tanpa penilaian, Anda mencegah perjuangan internal yang seringkali memperburuk dampaknya. Ini tentang membiarkan pikiran-pikiran ini melewati pikiran Anda tanpa terlalu terlibat di dalamnya. Setelah penerimaan, datanglah pengalihan. Setelah Anda mengakui pikiran negatif, arahkan fokus Anda secara sadar ke pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Pengalihan ini melibatkan pilihan aktif untuk mengalihkan perhatian Anda dari hal-hal negatif. Ini bukan penyangkalan terhadap pikiran negatif, tetapi keputusan yang disengaja untuk berfokus pada pikiran yang mendukung kesejahteraan Anda. Cara ini mendorong pola pikir yang fleksibel. Daripada terpaku pada apa yang salah atau terjebak dalam aspek negatif, Anda beradaptasi dengan mengakui, menerima, dan mengarahkannya menuju pandangan yang lebih konstruktif. Ini adalah metode untuk memprogram ulang respons mental Anda terhadap tantangan dan membangun ketahanan dalam menghadapi negativitas. Menerima dan mengalihkan bukanlah solusi yang dilakukan satu kali saja, tetapi merupakan praktik yang berkelanjutan. Hal ini memerlukan usaha yang terus-menerus untuk membimbing pikiran Anda ke arah yang positif. Seiring waktu, proses ini akan menjadi lebih alami saat Anda membangun kebiasaan untuk menerima tanpa memberi beban emosional yang berlebihan, dan mengalihkan ke pikiran yang lebih konstruktif. Cara keempat, menghargai momen kebahagiaan dan rasa syukur. Dalam upaya untuk membebaskan diri dari pikiran negatif, menghargai momen kebahagiaan dan rasa syukur datang sebagai cara yang transformatif. Ini melibatkan pergeseran fokus Anda dari pikiran negatif ke momen kebahagiaan dan rasa syukur, secara aktif mencari aspek positif dalam hidup Anda. Menghargai momen kebahagiaan adalah tentang mengenali dan menikmati pengalaman positif kecil yang terjadi di sepanjang hari Anda. Ini bukan tentang menunggu momen-momen besar, tetapi menemukan kegembiraan dalam hal-hal biasa, seperti bersyukur atas secangkir kopi yang hangat, sapaan yang ramah, atau keindahan alam. Dengan secara sadar mengakui dan menghargai momen-momen ini, Anda menghentikan siklus pikiran negatif dan mengisi hari Anda dengan positivitas. Rasa syukur melampaui kebahagiaan sesaat.
Ini melibatkan membangun pola pikir rasa terima kasih untuk aspek-aspek positif dalam hidup Anda. Ini bukan tentang menolak tantangan, tetapi mengakui kebaikan yang ada di dalamnya. Ini adalah perubahan yang disengaja untuk mengakui dan bersyukur atas apa yang berjalan dengan baik. Menghargai momen kebahagiaan dan rasa syukur bertindak sebagai penyeimbang terhadap pikiran negatif. Hal ini tidak mengabaikan kesulitan, tetapi membingkai ulang perspektif Anda, menekankan elemen positif dalam hidup Anda. Perubahan ini bukan tentang mengabaikan tantangan, tetapi tentang membangun ketahanan dengan memelihara pandangan yang positif. Cara kelima, membangun pola dan aktivitas baru. Menetapkan pola dan aktivitas baru adalah cara yang penting dalam membebaskan diri dari pikiran negatif. Ini melibatkan secara sengaja terlibat dalam tindakan dan rutinitas yang mendorong positivitas dan kesejahteraan. Ide dasarnya adalah menciptakan perubahan dalam kebiasaan Anda sehari-hari, menjauhi pola-pola yang memperkuat negativitas, dan menuju pola-pola yang berkontribusi pada pola pikir yang lebih positif. Cara ini mengakui kekuatan rutinitas dan kebiasaan dalam membentuk pola pikir kita. Dengan sengaja memasukkan aktivitas yang membawa kegembiraan, pemenuhan, dan relaksasi, Anda mempengaruhi keseluruhan pikiran Anda. Terlibat dalam pola-pola positif ini dapat membantu menciptakan lingkungan mental yang mendukung ketahanan dan optimisme. Pola dan aktivitas baru ini bisa bermacam-macam bentuknya, tergantung pada preferensi dan keadaan individu masing-masing. Ini bisa termasuk praktik sederhana seperti olahraga teratur, melakukan hobi, atau memasukkan momen relaksasi dan perawatan diri dalam rutinitas harian Anda. Kuncinya adalah memilih aktivitas yang membawa rasa kegembiraan dan kepuasan, sehingga membantu melawan dampak pikiran negatif. Cara ini bukan tentang perubahan drastis, tetapi perubahan bertahap yang sesuai dengan preferensi dan gaya hidup Anda. Ini tentang mengidentifikasi aktivitas yang sesuai dengan Anda dan memasukkannya ke dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dengan melakukan hal tersebut, Anda tidak hanya memutus kebiasaan negatif, tetapi juga secara aktif memperkenalkan elemen-elemen yang berkontribusi pada keadaan mental yang lebih positif. Menetapkan pola dan aktivitas baru adalah pendekatan proaktif untuk kesejahteraan mental. Hal ini tentang menciptakan lingkungan yang mendukung positivitas daripada membiarkannya terjadi begitu saja. Cara ini memerlukan konsistensi. Terlibat dalam aktivitas ini secara teratur memperkuat perubahan positif, menjadikannya bagian alami dari kehidupan Anda sehari-hari. Sekian untuk video kali ini. Ingatlah, perubahan ini adalah proses yang membutuhkan waktu dan ketekunan. Setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju pola pikir yang lebih sehat akan berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton.